Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalati dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat renungan harian Gereja Toraja, program ibadah malam Jemaat Tamalati yang disiarkan dari Gedung Tosari. Di hari ini, hari penantian untuk hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaan Tuhan, kita patut bersyukur bahwa 6 hari lamanya lagi Tuhan telah memeliharakan kita, menampaki hari hidup kita dengan segala berkat kasih karunia Tuhan di dalamnya, yang membuat kita terus hidup dalam sukacita dan syukur padanya. Sebelum kita beristirahat untuk melepaskan keletihan kita dari seluruh aktivitas yang telah kita lalui, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita nikmati untuk malam ini sebelum tidur lelap. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Hati Sebagai Hamba. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milikku, itu milikku. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan dimuliakan lewat pujian itu, dan semakin terberkati saudara-saudara yang Tuhan anugerahi talenta untuk terus dikembangkan, melayani dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita siapkan dulu bahagian Alkitab kita yang akan kita baca pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan.
Pembacaan kita dari Injil Markus. Markus pada pasalnya yang ke-7. Markus pasal 7. Markus pasal 7 pada ayat yang pertama, sampai dengan ayatnya yang ke-11. Markus 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita berdoa. Patutlah kami menghampiri hadirat Tuhan dan mengucapkan syukur. Karena sungguh betapa besarnya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehari kami telah lampaui hidup ini, bahkan 6 hari lagi lamanya dalam sepekan ini, Tuhan berkenan kami boleh menjalani hidup anugerah Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Hingga malam ini, di saat kami akan beristirahat, oh Tuhan, kami merindukan hadirat Tuhan untuk kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan terus menjadi landasan hidup kami, pedoman dan pegangan hidup kami untuk menjalani hidup anugerah Tuhan. Bahkan untuk menjadi bekal kami dalam kami beristirahat malam ini. Dan jika Tuhan berkenan, kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami. Hikmat Tuhan memberi pengertian bagi kami, sehingga oleh kekuatan roh dan hikmat Tuhan kami dapat dituntun untuk membaca dan mendengar, merenungkannya dengan baik, dan olehnya kami dikuatkan dan menjalani hidup ini dengan sungguh mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan daripada segala-galanya. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dirahmati Tuhan dimanapun berada, kita ikuti pembacaan ini dan mari kita dengar dan simak dengan baik. Kita berdiri untuk membaca Injil ini. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?"
Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah." Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Warga jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, tentu bicara soal kebersihan adalah hal yang pantas. Ya. Namun tidak bisa dijadikan sebagai suatu hukum yang bisa menjerat kita untuk dikatakan orang yang tidak beradab. Karena itu tema yang kita renungkan pada akhir pekan ini, Tuhan atau adat istiadat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Ya, itu semboyan yang sudah lumrah di seluruh ajaran tentang kesehatan dari sejak kita belajar di TK atau SD atau sampai kapanpun selalu ditekankan soal kebersihan adalah pangkal kesehatan. Hal kebersihan adalah kewajiban. Ya. Dan itu tanpa kita harus disuruh bersih, kita tahulah bagaimana kita menjaga kebersihan. Nah, membaca perikop ini, suatu perdebatan yang terjadi antara Yesus dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang Yahudi. Ya. Dan ketika membaca teks ini, saya justru terinspirasi lagi dengan situasi sekarang ini. Kemana-mana kita sepertinya disuruh cuci tangan, tetapi tidak harus makan. Ya, kita ke toko-toko swalayan disuruh cuci tangan, tapi tidak disuguhkan makanan. Ya. Belum lagi dengan perlengkapan yang menurut protokol kesehatan ya semua dipenuhi. Ini semua adalah demi kesehatan, ya. Demi kebaikan kita semua. Nah, apa yang beda dengan yang dikatakan oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, ya, dalam perdebatan Yesus tentang soal mencuci tangan? Yesus bukan
tidak mempedulikan soal kebersihan. Yesus sangat menjaga kebersihan. Tetapi di sini terkesan bahwa sepertinya Yesus tidak mau hidup bersih. Karena murid-muridnya makan dengan tidak mencuci tangan, dan itu mendapat protes yang keras dari orang Farisi dan ahli Taurat. Masalahnya apa di sini? Orang Farisi justru menekankan soal kebersihan sebagai suatu tradisi, adat istiadat nenek moyang yang ya sepertinya difatwakan, ya, dijadikan hukum. Bahwa bila orang itu tidak mencuci tangan saat makan, atau tidak membersihkan tubuhnya waktu pulang dari pasar, maka orang itu adalah orang dicap najis. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Sepertinya menggantikan hukum Allah dengan hukum adat istiadat. Adakah yang bisa menolong saya untuk memberikan air? Ya, makasih. Iya, jadi itu masalahnya. Ya. Sehingga Yesus sepertinya protes, ya, melawan itu. Penekanan orang Farisi dan ahli Taurat adalah bahwa murid-murid Yesus melanggar adat istiadat. Dan itu dianggap pelanggaran yang berat. Dan bahkan kalau dilihat dari yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, jangankan setelah makan lalu membasuh tangan, ini saja mau makan tidak membasuh tangan. Nah, itulah sebabnya dicap sebagai orang najis. Orang yang harus dijauhi, ya. Orang najis itu harus dijauhi. Nah, Yesus sepertinya menentang itu. Jangan karena soal tradisi, jangan karena soal adat, lalu kita abaikan hukum Tuhan, menghakimi orang dengan tanpa dasar yang benar. Ini orang Yahudi, orang Farisi seakan menghakimi murid Yesus yang tidak cuci tangan. Tidak boleh saling menghakimi. Sementara mereka mengabaikan hukum-hukum Tuhan yang lain. Sepertinya mengasihi, ya, para janda, anak yatim piatu, mengasihi orang tua yang seharusnya menjadi perhatian, mereka abaikan. Sementara mereka memberlakukan persyaratan, kebiasaan yang tidak boleh menjadi penghakiman bagi sesama. Nah, karena itulah Yesus mengatakan benarlah memang yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya, bahwa mereka bangsa-bangsa itu hanya di bibirnya saja memuliakan Tuhan, hanya secara kasat mata saja untuk memuliakan Tuhan, tetapi tindakan dan perbuatannya itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sampai dikatakan percumalah mereka beribadah. Ibadah itu harus nyata, bukan hanya lewat tutur kata, lewat yang terucap di mulut, bukan hanya untuk katakan kita memuji Tuhan, tetapi peri kehidupan kita tidak memperlihatkan kesetiaan kita pada Tuhan, tidak memperlihatkan rasa kagum kita pada Tuhan, tidak memperlihatkan kemuliaan, bagaimana untuk memuliakan Tuhan. Tindak tanduk kita,
tindakan dan perbuatan kita justru kadang mencela kebesaran Tuhan. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Ya. Jadi jangan hanya di mulut, tetapi dari dalam hati kita dan melalui perbuatan, tindakan dan perbuatan kita membuktikan bahwa kita memiliki iman. Bahwa melalui perbuatan kita memuliakan Tuhan. Ya. Melalui sikap dan perbuatan kita, tindakan kita, dimanapun kita berada, kita memuliakan Tuhan. Termasuk di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19 yang sekarang ini semakin mencekam di Makassar. Mari Ibu Bapa, kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate, kita bergandengan tangan untuk bersaksi bahwa kita juga adalah bagian dari orang-orang yang akan menghadirkan tanda-tanda keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita, dalam komunikasi, dalam pergaulan kita dengan bersesama dimanapun. Sehingga kita tetap patuh dan taat pada anjuran-anjuran pemerintah, tetapi jangan kita saling menghakimi. Karena jangan sampai kita juga menjadi orang-orang yang munafik. Kemunafikan itu menjadi racun dalam diri kita, hidup kita, mencemari keimanan kita, karena kita tidak menjaga dalam kesetiaan kepada Tuhan. Wujudkan itu dan nyatakan dalam kehidupan kita bahwa kita ini orang yang benar-benar setia. Setia mengabdi pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, setia saling mengasihi satu dengan yang lain, setia saling menjaga satu dengan yang lain, supaya benar-benar kita merasakan damai sejahtera untuk semua. Mari kita menjaga itu, kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bukan sekedar kita untuk mau memenuhi dan untuk melakukan tuntutan yang dianjurkan pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan adat istiadat. Kita melakukannya bukan karena sekedar anjuran, bukan karena sekedar tuntutan adat, tetapi kita melakukannya karena iman kepada Tuhan kita yang telah mengorbankan hidupnya jauh lebih daripada pengorbanan apapun untuk keselamatan kita. Lakukan dengan penuh rasa takut dan taat pada Tuhan, bukan karena takut kepada orang-orang lain, bukan karena takut kepada pemerintah yang di atas kita, tapi takutlah kepada Tuhan yang di atas pemerintah, yang berkuasa atas langit dan bumi. Padanya lah kita selalu mentautkan hidup kita. Kita membawa segenap hidup kita untuk selalu setia menurut kehendaknya, hidup sesuai dengan firman-Nya. Terpujilah Kristus yang adalah juru selamat kita, yang setia memelihara dan memberkati setiap kita. Amin. Sebelum kita berpisah, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menghadapkan hidup kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Allah yang kudus, Bapa yang rahmani, yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus menjadi umat ketebusan, imamat yang rajani kepunyaan Allah sendiri, yang olehnya kami semua telah dikuduskan, disucikan dan diselamatkan oleh pengorbanan Kristus yang sekali untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada pengorbanan yang lain yang olehnya kami semua beroleh selamat. Oh Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan yang indah pada malam ini dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami. Roh Kudus kiranya menjelaskan di sanubari kami, di pikiran kami, kebenaran-kebenaran Tuhan di dalamnya,
Sehingga kami bukan orang-orang yang sekedar mentaati aturan-aturan karena ketakutan pada pemerintah atau ketaatan pada adat istiadat, tetapi kami mau melakukannya karena Tuhan, bahwa Tuhanlah yang patut dimuliakan. Dan ketika kami melakukan itu, bahagian dari iman kami bahwa Tuhan pun menginginkan kami untuk hidup melakukan yang terbaik demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga hati pikiran kami dari segala celah dan noda dosa. Jaga langkah kami, tapakan hidup kami kemanapun dan dimanapun kami melangkahkan kaki kami untuk menyusuri hidup ini. Semoga kami semua dipelihara untuk terus mewujud nyatakan kesetiaan kami di hadapan Tuhan, hidup menurut hukum dan perintah Tuhan, dan bukan sekedar untuk mau menyatakan kesetiaan kami di mata orang, tetapi kami mau melakukannya kesetiaan itu berdasarkan iman percaya kami di dalam Kristus, bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, wajib hukumnya untuk melakukan yang baik, wajib hukumnya untuk berbuat yang benar, wujud dari ketaatan kepada Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami dari noda dosa. Oh Tuhan, ajarlah pula kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga di antara kami tetap terjalin hubungan yang baik, untuk menjadi kesaksian kami bersama bahwa orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih dalam Kristus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut pada Tuhan. Saling mengampuni dengan siapapun yang kami temui, saling berteman dan bersahabat dengan siapapun, menjalin hubungan yang penuh damai sejahtera dengan semua orang yang kami temui dalam hidup ini. Agar dengan demikian dalam kehidupan kami kemanapun dan dimanapun Tuhan dipermuliakan. Malam ini juga kami terus membawa kehidupan kami di hadapan Tuhan. Di saat kami mau beristirahat, kami mohon pemeliharaan Tuhan di dalamnya, sehingga kami menikmati peristirahatan ini dengan penuh damai sejahtera, dijauhkan dari segala kuasa kegelapan, sakit penyakit, dan bahkan Tuhan penyakit yang menggerogoti hidup kami. Kami mohon Tuhan sembuhkan kami, karena kami yakin dalam kuasa Tuhan yang penuh mujizat kami dapat beroleh kesembuhan yang sempurna. Demikian bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul memikul salib, menanggung sakit penyakit, sedang menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun di ruang isolasi yang disiapkan pemerintah, ruang-ruang isolasi atau karantina mandiri, dan ataupun karena faktor usia dan fisiknya tak berdaya atau penyakit kronis yang sudah sekian lama mereka derita. Kami selalu berharap Tuhan memberi yang terbaik. Harapan dan kerinduan kami adalah kesembuhan dari Tuhan. Karena itulah yang menjadikan kami bersukacita dan senantiasa bersyukur. Oh Tuhan, kasihani saudara-saudara kami, sehingga melalui perawatan yang mereka alami, makanan, minuman, obat-obatan, sentuhan-sentuhan para medik, semua itu boleh menjadi berkat bagi mereka untuk mendatangkan kelegaan, untuk mendatangkan kepulihan dan bahkan kesembuhan, sehingga kembali menjalani hari hidupnya dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia, dan Tuhan dimuliakan. Oh Tuhan, kami juga bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan yang boleh nyata bagi anak-anak kami yang telah menempuh ujian semester dan ulangan selama sepekan berlalu ini. Semoga apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan dan membawa hasil yang menggembirakan, untuk kemudian mereka boleh naik kelas. Tuhan berkenan juga memberkati para pengajar-pengajar mereka yang telah setia membimbing mereka. Semoga senantiasa diperlengkapi hidupnya, kesehatan, kekuatan, semangat baru untuk terus memiliki hikmat dan menemukan metode-metode yang baru lagi, untuk kemudian dalam tahun ajaran mereka dapat mendidik anak-anak kami dengan lebih baik lagi. Oh Tuhan, kami juga memohon pimpinan Tuhan di dalam program-program pelayanan yang akan kami jalani,
Tuhan berkenan memberkati, semoga semuanya berjalan dengan baik untuk ibadah hari Minggu esok dalam live streaming dari tempat ini. Semoga selalu diberkati Tuhan, para tim multimedia untuk selalu mempersiapkannya. Diperlengkapi mereka dengan hikmat dari Tuhan, kesehatan, kekuatan untuk semua mempersiapkan dengan segala baik agar hari esok boleh juga tertayang dengan baik dan dapat disimak, dinikmati oleh warga jemaat Tuhan dalam keluarga-keluarga masing-masing. Karena kami belum bisa untuk beribadah bersama dalam ruang Maha Kudus ini. Karena itulah ya Tuhan, kami berharap jika Tuhan berkenan, lalukanlah dan lewatkanlah dari kami semua ini wabah virus corona. Kami terus berharap bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa virus ini. Karena itu jika Tuhan berkenan, halau dan singkirkan dari kehidupan dan muka bumi Indonesia, bahkan dari muka bumi ini, sehingga semua yang hidup, kami semua yang Tuhan masih beri kesempatan untuk ada hingga hari ini, boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala dan bahkan beribadah memuliakan Tuhan. Diberkati majelis jemaat, penatua diaken dan pendeta untuk terus menata bersama pelayanan ini. Dan demikian juga pengurus-pengurus OIG untuk mengatur program-program mereka ke depan, agar pelayanan yang akan kami canangkan di tengah-tengah jemaat Tuhan ini sungguh dapat dirasakan oleh jemaat Tuhan yang di dalamnya jemaat Tuhan pun terus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Sambut dan dengarkan kami yang datang berdoa, mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate, dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah, izinkan kami menyapa Ibu Bapa. Selamat malam, selamat beristirahat. Yakinkan diri kita semua bahwa kita selalu dalam lindungan Tuhan. Penuh harap bahwa kesehatan, kekuatan, semangat baru Tuhan terus anugerahkan untuk kita mengalami hidup ini dengan lebih baik lagi. Selamat berpisah untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.